Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Clark Meteorutin Solo dengan NIM 2202110600067. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi untuk praktikum jaringan komunikasi dan data. Langsung saja kita masuk ke bagian tasnya di sini. Untuk part yang pertama, di step yang pertama, test network connectivity to R1 using PCA. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian yang A. Di sini from PCA dari PCA. Sini kita akan membuka command prompt. Dan di sini kita diminta untuk melakukan ping. Oke, untuk pingnya di sini berhasil. Di sini juga kita akan melakukan ping ke IPv6. Oke, di sini untuk pingnya juga berhasil untuk IPv6. Kemudian di sini pada bagian B from PCA, ping the address listed in the following table and record the average round trip time and IPv4 TTL or hop limit or IPv6 hop limit. Oke, jadi di sini kita akan melakukan ping ke setiap destination yang ada. Yang pertama, oke, jadi di sini ada dua kolom, yaitu average round trip dan juga ada TTL atau hop limit. Oke, untuk average bisa kita lihat di sini adalah 10 milisecond dan untuk TTL-nya di sini adalah 128. Oke, kita lanjut saja ke yang berikut. Sini untuk average-nya 0 milisecond dan TTL-nya adalah 128. Kemudian sini ada R1 untuk IPv4. Untuk R1 di sini average-nya 9 milisecond dan TTL-nya sini adalah 255. Kemudian untuk IPv6-nya sini average-nya 0 milisecond, TTL-nya 255. Sini kita masuk ke yang switch 1. Average 0 dan TTL-nya 255. Kemudian di sini di yang tadi itu untuk gigabit Ethernet 001. Kemudian di sini setelah itu kita masuk ke gigabit Ethernet 000 untuk R1. Di sini untuk average-nya 0, TTL 255.
Lalu untuk IPv6 di gateway gigabit Ethernet 000, di sini untuk R1 average-nya 0 dan TTL-nya 255. Jadi kita masuk ke yang bagian ISP. Ini itu adalah gigabit Ethernet 000 untuk IPv4. Oke, sini ada loss 1, TTL 254 dan average-nya itu 0 millisecond. Kita lanjut saja. Nah, untuk IPv6 gigabit Ethernet 000 di sini berhasil average 0 dan TTL-nya 254. Kita masuk ke gigabit Ethernet yang 001 di ISP. Oke, di sini destination host unreachable. Kemudian kita coba untuk IPv6-nya. Di sini juga RTO atau request timeout. Oke, kita lanjut. Kita akan coba melakukan ping ke eksternal atau ke server. Oke, destination host unreachable. Jadi sama untuk IPv6-nya. Ini sih masih RTO, jadi kita X saja dulu. Kita lanjut ke step yang kedua. Sini perform pings from S1 to external. From S1 attempt to ping ISP and external using IPv4 and IPv6 addresses result. Oke, jadi sini kita akan menggunakan S1. Jadi pertama kita akan menggunakan kabel konsol dulu. Sini inspect rear konsol. Oke, apabila sudah, sini kita masuk ke PCA dan kita buka terminal.
enter saja S1 di sini. Kita enable dulu. Kemudian kita akan mencoba melakukan ping ke ISP dan eksternal. Jadi kita akan lakukan ping saja di sini. Di sini sukses 4 dari 5. Selanjutnya kita coba ping IPv6-nya. Di sini unreachable untuk IPv6. Kemudian di sini kita coba untuk gigabit Ethernet 001. Di sini juga unreachable untuk gigabit Ethernet 001. Kemudian untuk IPv6-nya sini juga sama, tidak berhasil untuk pingnya. Kita coba untuk ke server. Kita mencoba melakukan ping ke server. Sini juga unreachable. Oke. Yang terakhir di sini kita akan coba melakukan ping ke yang IPv6 di server. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini tidak berhasil. Jadi yang berhasil di sini itu hanya ISP gigabit Ethernet 000 yang IPv4. Selain daripada itu yang lain tidak berhasil. Jadi di sini permasalahannya di sini adalah kita lihat pada bagian switch 1. Di sini untuk default gateway-nya di sini belum kita set atau masih belum kita atur. Jadi itu yang menyebabkan dimana bagian-bagian tadi tidak ada traffic yang muncul saat kita melakukan ping. Jadi selanjutnya kita lanjut saja di sini ke part yang kedua. Kita masuk saja ke step pertama, from PCA use the tracer command to external. Oke, di sini kita close dulu. Kita buka command prompt. Nah, dari command prompt ini kita diminta melakukan tracer 09. Di sini kita akan melakukan tracer ke server. Oke.
Di sini untuk memberhentikan kita bisa melakukan Ctrl C. Oke, jadi yang bisa kita lihat di sini, yang pertama itu ini adalah R1, dan yang kedua ini adalah ISP, dan yang ketiga ini harusnya adalah server. Cuman yang kita bisa lihat di sini untuk yang ketiga ini sama dengan yang kedua, jadi yang ketiga ini juga adalah ISP. Yang ketiga ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian B. Repeat the tracert command using user command enter tracert. Sini kita menggunakan command yang sama, tapi sini menggunakan tracert. Tracert ke IPv6. Kita Ctrl C saja memberhentikan. Oke, bisa kita lihat di sini. Jadi yang pertama ini adalah R1, kedua ini ISP, ketiga R1, keempat ISP, dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja ke step yang kedua. From S1 type traceroute or traceroute. No, to stop traceroute, Ctrl Shift 6. Oke, jadi kita keluar saja dulu. Kita masuk ke terminal. Sini traceroute 209.65. Host unreachable. Jadi begitu untuk IPv4 dan untuk IPv6. Sini akan kita coba saja. Jadi tadi agak ada perbedaan di saat kita melakukan command ini di CMD, di command prompt, dan juga di terminal. Di sini kita menggunakan traceroute dan yang sebelumnya kita menggunakan tracert. Jadi ada perbedaan sedikit di situ. Coba di IPv6. Di sini juga bisa kita lihat untuk hasilnya di sini juga gagal. Di sini ada note to stop the traceroute, press Ctrl Shift 6. Sini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, gagal. Jadi kita berhentikan saja dengan Ctrl Shift 6. Oke. Kemudian kita lanjut saja ke part yang ketiga. Correct the network connectivity issue at ISP. Di step yang pertama, from the terminal of S1 SSH into the ISP router using the Gigabit Ethernet 000 interface to correct the problem. Di sini kita masuk ke terminal. Terminal di sini kita masukkan SSH L admin passwordnya di sini class. Oke, sudah masuk. Dan di sini use the show command to examine the running configuration over the ISP router. Oke, show run spasi. Send the output indicates the given kemudian di sini kita juga bisa melihat
kita bisa lihat terlebih dahulu untuk IP address-nya. IPv6 address-nya di sini. Kita lihat di ISP. Oke, sini untuk gigabit Ethernet 000 sudah benar. Kemudian untuk IPv6 address-nya sudah benar, dan gigabit Ethernet 001. Sini bisa kita lihat untuk IP address-nya di sini berbeda. Jadi sini ada kesalahan yang dimana nanti akan kita ubah. Kemudian untuk IPv6 address-nya sini juga berbeda. Di sini harusnya 200, sedangkan di sini 201. Jadi kita bisa juga show IP integer brief. Di sini untuk IP address-nya status up, protokol up. Sini ada kesalahan untuk IP address gigabit Ethernet 001. Juga bisa melihat untuk IPv6-nya. Sini protokol up, status up juga. Kemudian untuk yang sini, nah untuk IP address-nya juga ada kesalahan di bagian 200 ini. Oke, mungkin kalau begitu kita lanjut saja ke bagian C. Correct the issue you found from the command prompt on PCA. Copy and paste the following configuration into the ISP router to correct issue. Oke. Di sini configure terminal, kemudian kita masuk ke interface. Ya, no IP address 192.168. Oke. Kemudian di sini kita ganti IP address 9165. Lima 224. Oke. Selanjutnya untuk IPv6 address 209 maaf, IPv6 address sini prefixnya lihat di sini, ini di prefixnya 128. Kita ganti IPv6 address-nya.
dengan prefix 64. Maaf, ada kesalahan ya. Baik, setelah itu prefix address. Lalu sini untuk gateway-nya juga kita atur 225 link lokal. Oke, sudah untuk menyimpan no shutdown. Nah, oke baik, setelah itu kita end saja dan kita exit. Oke. Selanjutnya exit the SSH session when finished. Oke, sudah, kita exit. Tapi sebelum itu bisa kita lihat saja terlebih dahulu sini admin class sini langsung saja show run. Oke, kita bisa melihat yang kita ubah tadi di sini ISP gateway 09.165.200.225. Oke, kemudian untuk IPv6 nya 255 lokal. Oke, 01.2001.8. Oke, semua sudah benar. Oke, baik, kemudian sini kita exit saja. Oke, kita lanjut sini ke step yang kedua. Sini kita exit saja terlebih dahulu. Kita masuk ke cmd di command prompt. From PCA command prompt, use the ping and tracer command to verify end-to-end connectivity to the external server at. Oke. Jadi di bagian sini step 2 kita akan melakukan ping ke 209.165.226. Oke, kurang lebih sudah berhasil di sini. Kita lakukan ping lagi. Sini untuk IPv6-nya. Oke, di sini sudah berhasil. Dan kita coba melakukan tracer. Oke, di sini juga berhasil. Kemudian untuk IPv6 juga kita lakukan tracer. Oke, sini juga berhasil. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke part yang keempat, use the extended ping commands. Step 1, use the extended ping commands on PCA. Ke sini di cmd kita keluar saja terlebih dahulu, masuk lagi cmd. Di sini kita ping kemudian enter. Jadi di sini ada beberapa komen yang bisa kita lakukan di sini, itu n, v, t, dan seterusnya.
Di sini bagian B, using the T option will continuously ping the target until stop. Use continuously to stop ping sequence. Sini coba Oke. Sini dia akan melakukan ping secara terus-menerus. Oke, sini untuk memberhentikannya dapat kita klik Ctrl C. Sini. Ya, oke. Selanjutnya to illustrate the result when a host is unreachable, shut down the gigabit internet interface router from switch S1 SSH interface. Use the password class. Oke, jadi di sini kita masuk ke terminal. Dan di sini kita masuk SSH class, kemudian configure terminal, enter. Sini shut down. Oke. Setelah itu bagian D, use the shutdown command. Kita masuk lagi ke command prompt. Sini kita lakukan lagi ping. Yang bisa kita lihat di sini destination host unreachable. Seperti itu. Seperti itu. Sini kita X saja terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface. Kemudian no shutdown. Oke, kita X. Kita masuk lagi ke CMD. Yang bisa lihat di sini untuk trafficnya sudah muncul kembali di bagian sini. Nah, di sini selanjutnya bagian F, press Ctrl C to stop. Ya, kita Ctrl C saja. Di bagian G, the above steps can be repeated for the IPv6 address to obtain. What ICMP error message did you receive? Jadi untuk di sini error message yang kita terima di situ adalah request timeout. Di sini request timeout dan destination host unreachable. Oke, di sini Anda mulai lagi gigabit Ethernet, signal shutdown, comment, next step after ya sudah bisa lihat di bagian situ yang tadi. Di sini step 2 test network connectivity. Kita harus saja ke bagian A. Ini kita masuk ke terminal. Ini kita exit saja terlebih dahulu. Exit, oke. Kemudian SSH admin, kita masuk ke passwordnya kelas. Kita masuk ke R1, R1, kita coba melakukan ping. Oke, sukses. Kemudian sukses. Kemudian di sini bagian B, ping external v4. Oke, sukses. In the privilege exec mode, there are more options. Oke, jadi di sini kita ikuti saja. Ping
IPv6 addressnya. Oke, sorry, v6 enter, 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 enter. Oke, sukses. Sini di bagian D, you can use the extended ping to observe where there is a network issue. Start the ping command. Repeat count is 50.000, then shut down internet device. Oke, sini ping target IP address-nya di sini itu 209. Sini kita menargetkan untuk IPv4. Repeat count di sini ada 50.000. Sini enter saja, enter, enter, enter. Oke, di sini sukses. From the SSH session to SP on switch disable again. Oke, jadi di sini kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke CMD. Di sini SSH. Password class. Figure terminal. Sini shutdown. Oke, yang kita X dulu, kita lihat di bagian terminal. Oke, nah di sini untuk hasilnya di sini unreachable seperti yang dapat kita lihat. Dan kita lanjut ke bagian yang E. Oke, jadi kita masuk lagi ke command prompt. Masuk, kemudian no shutdown, kemudian kita exit saja. Dan dari situ kita buka lagi terminal. Sini bisa kita lihat hasilnya juga sekarang sudah sukses. Oke. Ini kita oke. Di sini untuk completionnya sudah 100%. In the activity check the result. Jadi di sini sudah 100%. Di sini ada reflection question. Yang pertama, what could prevent ping or traceroute response from reaching the originating device beside network connectivity issue? Situ ada beberapa ada misalnya firewall atau konfigurasi keamanan jaringan yang mungkin terblokir di ICMP. Di sini untuk pertanyaan kedua, if you ping a non-existent address on the remote network such as what is the message displayed? Di situ adalah destination host unreachable, yang dimana itu adalah tidak ada jalur ke alamat tujuan. Jadi jika mungkin alamat valid kita tidak muncul, maka pesan ini tidak muncul dan pesan ini ada,
mungkin bisa kita periksa di bagian routing dan juga connectivity gateway. Untuk pertanyaan ketiga, if you ping an address that does not exist in any network in your topology, from a Windows-based PC, what is the message display by the ping command? Di situ akan muncul request timeout, di mana tidak akan ada balasan dari alamat tujuan. Ya, mungkin seperti itu. Sekian untuk demo praktikum dan terima kasih.